Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya mau konsultasi masalah KB. Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Saya Nisdar. Perkenalkan saya Bu, suaminya Bapak Farid. Oh, suami istri, kok berbeda ya? Iya Bu, Bisa. kebetulan saya lagi tugas ini Bu, jadi saya jauh sama istri saya Bu. Kemudian Lagi LDR Bu. iya, kemudian istri saya mau konsultasi. Iya Baik, Bu. baik, baik. Baik, Bapak Farid dan Ibu Nisa, mohon maaf sebelumnya, Ibu sudah punya putra atau putri? Ya, alhamdulillah Bu, jadi baru-baru ini kita baru dikaruniai anak, tapi masih berumur 8 bulan. Rencananya kami ingin memakai alat kontrasepsi Bu. Nah, tapi kita belum tahu alat kontrasepsinya itu seperti apa Bu. Oh, baik. Jadi, selama 8 bulan itu tidak ada menggunakan alat kontrasepsi apapun, Ibu? Belum Bu, tapi sebelumnya tuh kami menggunakan alat kontrasepsi seperti contohnya kondom, tapi saya sedikit was-was Bu. Oh, baik. Mungkin setelah mendapatkan informasi tentang alat kontrasepsi yang bisa diminum, mungkin pernah melakukan, Ibu, seperti pil KB begitu? Setelah menggunakan? Oh, baik. Saya jelaskan ya. Jadi ada beberapa alat kontrasepsi yang digunakan, yaitu yang pertama itu IUD, adalah alat kontrasepsi non hormonal yang dipasang di dalam rahim, yang dulu dikenalnya sebagai spiral, Ibu. Jadi IUD merupakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang paling efektif, yang dengan lamanya pemakaian maksimal 10 tahun, tergantung dari jenisnya. Jadi IUD ini memiliki efek samping, Ibu. Yang pertama, bercak atau flak pada menstruasi. Yang kedua itu perubahan pola haid. Yang ketiga terjadinya kram atau selama nyeri pada haid. Jadi yang kedua itu implan, adalah alat kontrasepsi yang terdiri dari 1 atau 2 atau 6 kapsul kecil yang diletakkan di bawah kulit, yang masing-masing kapsulnya itu mengandung hormon progestin yang dikenal dengan sebutan susu KB. Jadi, implan merupakan kontrasepsi hormonal jangka panjang yang paling efektif, yang dapat digunakan sampai 3 tahun dan tidak memengaruhi kualitas produk ASI, Ibu. Jadi, implan juga itu memiliki efek samping, seperti terjadinya haid yang tidak teratur, tidak mendapatkan haid sama sekali, dan pendarahan bercak haid ringan. Jadi, memiliki juga efek samping yang tidak umum, seperti jerawat atau gatal-gatal, perubahan nafsu makan, berat badan yang bertambah, rambut rontok, dan tumbuhnya rambut di wajah, sakit kepala, pusing, nyeri pada payudara, mual-mual. Jadi, alat kontrasepsi selanjutnya itu suntik 3 bulan. Jadi, suntik kontrasepsi yang diberikan setiap 3 bulan hanya mengandung hormon progestin saja, sehingga tidak memengaruhi produktivitas ASI. Jadi, suntik 3 bulan ini memiliki efek samping. Yang pertama, terjadinya perubahan haid tidak teratur, amenore atau tidak sama sekali perubahan pendaharan yang banyak, dan kenaikan berat badan. Jadi alat kontrasepsi selanjutnya itu pil progestin, adalah pil KB yang mengandung hormon progestin yang dosisnya rendah, Ibu, sehingga tidak memengaruhi produktivitas ASI. Jadi efek sampingnya itu perempuan menyusui biasanya tidak akan haid dalam waktu beberapa bulan setelah melahirkan. Jadi penggunaan pil KB dapat memperpanjang periode ini. Jadi seperti sakit kepala, mual, dan nyeri payudara. Jadi Ibu perlu ingat juga, efek samping bukan hanya tanda penyakit. Umumnya dialami hampir semua aktor, beberapa bahkan mengalami efek samping yang jangka panjang. Jadi Ibu, tadi alat kontrasepsi
Gimana Ibu? Jadi Ibu, alat kontrasepsi yang paling bagus yang mungkin digunakan dalam jangka tahun yang panjang apa Ibu yang paling bagus? Oh baik, yang disarankan itu IUD, alat kontrasepsi yang non hormonal yang dipasang di dalam rahim Ibu. Yang dulu itu dengan sebutannya itu spiral. Jadi ini metode yang paling efektif jangka panjang yang dalam pemakaian maksimal 10 tahun Ibu, tergantung dari tipenya. Gimana Bapak Ibu? Saya mau bertanya Bu, apakah pelaksanaan keluarga berencana ini diperbolehkan dalam Islam Bu? Karena ini program KB Bu adalah salah satu upaya membatasi kelahiran Bu. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Baik, pertanyaan yang sangat bagus Bapak Farid. Jadi kebijakan keluarga berencana dalam Islam menjadi perbincangan yang sangat krusial, perbincangan atau perdebatan antara ulama atau cendekiawan Islam. Jadi pendapat mengenai KB yang dalam Islam itu bervariasi Bapak Ibu, tergantung dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Jadi sejumlah ulama mendukung dan melihat keluarga berencana sebagai salah satu yang dapat diterima dalam Islam dengan memperhatikan prinsip keselamatan ibu, anak, dan kesejahteraan keluarga. Mereka menyoroti hak dan tanggung jawab orang tua untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Jadi di sisi lain itu ada beberapa ulama atau kelompok yang lebih tradisional menekankan pentingnya memperhatikan nas-nas atau teks-teks yang berkaitan dengan pernikahan, keturunan, dan keberlanjutan umat Islam. Mereka mungkin berpendapat bahwa keluarga berencana dengan menggunakan metode kontrasepsi tentunya melibatkan tindakan yang bertentangan dalam nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, tidak ada pandangan tunggal yang diakui secara universal. Jadi, ada beberapa elemen yang sering dipertimbangkan dalam berdiskusi mengenai KB dalam perspektif Islam Ibu Bapak. Jadi yang pertama, Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini beberapa ulama mendukung KB sebagai cara untuk merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Jadi yang kedua itu Islam memberikan penekanan pada hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu beberapa ulama juga menilai bahwa pasangan suami istri memiliki hak untuk memutuskan jumlah anak yang mampu ia tanggung dan didik secara baik. Jadi prinsip-prinsip Islam menekankan keseimbangan dan modernisasi dalam segala hal. Pandangan ulama bahwa KB jika dilakukan dengan bijaksana tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat mencerminkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan. Jadi yang terakhir itu Islam memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada individu atau pasangan suami istri untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi ibu dan bapak sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Bu, saya mau bertanya lagi, apakah ada risiko kehamilan meskipun seseorang menggunakan metode kontrasepsi? Baik, jadi meskipun metode kontrasepsi seperti KB atau spiral adalah metode yang paling efektif dalam pencegahan kehamilan, tetapi tidak ada metode kontrasepsi yang benar-benar 100% bebas dari resiko. Jadi resiko kehamilan dapat muncul dalam beberapa situasi seperti yang pertama, kelalaian penggunaan. Jadi resiko kehamilan meningkat jika seseorang tidak menggunakan metode kontrasepsi dengan benar dan melewatkan dosis pil KB secara teratur. Yang kedua, interaksi dengan obat lain. Jadi ada beberapa obat atau suplemen tertentu yang berinteraksi dengan kontrasepsi yang mempengaruhi efektivitas dan meningkatnya resiko kehamilan. Jadi yang ketiga itu ketidakcocokan tubuh. Setiap orang memiliki respon tubuh yang berbeda-beda terhadap metode kontrasepsinya.
Jadi kemungkinan bahwa si tubuh pasien itu tidak merespons secara efektif. Jadi perubahan kondisi kesehatannya seperti muntah-muntah yang berlebihan atau diare yang memengaruhi penyerapan pil KB dapat meningkatkan resiko kehamilan juga. Yang terakhir itu kondisi kesehatan pribadi. Jadi beberapa kondisi kesehatan seperti obesitas, gangguan hormonal yang dapat memengaruhi efektivitas metode kontrasepsi. Jadi meskipun resiko kehamilan tetap ada, pentingnya juga untuk diingat metode kontrasepsi masih merupakan sarana yang paling efektif dalam pencegahan kehamilan. Begitu, Ibu. Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Penjelasannya sangat-sangat jelas. Nanti saya dengan suami bakal jalan-jalan ke klinik Ibu ya, kalau boleh. Iya, boleh banget Ibu. Ditunggu kehadirannya Ibu. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Apa itu keluarga berencana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan umur ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak produksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970. Bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau biasa disebut dengan BKKBN. Mengapa program KB itu penting? Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa. Apa sih tujuan dari program KB? Yang pertama, membentuk keluarga kecil yang sejahtera. Sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga dengan mencanangkan keluarga kecil cukup. Yang kedua, mencegah terjadinya pernikahan dini. Menurut BKKBN tahun 2017, pernikahan yang ideal untuk pria adalah minimal 25 tahun dan untuk wanita minimal 21 tahun. Yang ketiga, menekankan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda, terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang keempat, menekankan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ayo sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih cerah.